Lagi pusing, ada masalah? Kan ada MyMCC. Kini, kirim pokok doa bisa online. Ayo install MyMCC sekarang. Langsung daftar, isi data-data yang diperlukan. Setelah login, pilih fitur pokok doa pada menu. Ketik masalahmu, langsung submit. Mudah kan? Ayo semangat, kamu pasti didoakan. Hanya dalam satu aplikasi. Saya percaya, Pak. Saya percaya. Bahkan terlalu percaya, Pak. Kalau firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan kasihnya yang sudah kita pelajari ini akan... Pak, sebentar, Pak. Saya ada hal yang penting. Nanti boleh izin saya telepon kembali, Pak ya. Tuhan Yesus berkati, Pak. Apa yang kamu lakukan? Sengaja, Pak. Kamu hati-hati dong. Ini gelas ini mahal tidak sebanding dengan kasihmu. Sana keluar. Bikin emosi aja. Mengganggu saja orang-orang seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Dari sikap, perkataan, dan perilaku yang ditampilkan ketika bertemu dengan sesama. Walaupun pada kenyataannya banyak orang percaya yang tidak menampilkan sikap, perkataan, dan perilaku selayaknya seperti yang firman Tuhan ajarkan. Lalu bagaimana agar orang lain melihat Yesus Sang Juru Selamat ada dalam hidup kita? Dan bagaimana agar kita bisa menyenangkan hatinya? Shalom Jemaat MCC, apa kabar? Saya berharap jemaat tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan harapan saya juga di tengah masa pandemik di bulan November ini, kita tetap bertumbuh dalam iman dan berbuah bagi Kristus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dan juga ayat 16 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam ayat 16, Yesus telah menetapkan kepada para pengikutnya untuk berbuah tetap.
Tetapi itu terjadi jika kita selalu terhubung dengannya seperti ranting-ranting dengan pokok anggur, sesuai dengan yang dikatakannya di dalam ayat 4 dan 5 tadi. Bagaimana orang percaya dapat berbuah bagi Kristus? Ketika mendengar Injil, percaya dan menerima Kristus, setiap kita telah mendapatkan benih yang tidak fana, yaitu firman-Nya. Jadi semua orang percaya punya potensi yang sama untuk bertumbuh dan berbuah. Pastinya berbuah bagi Kristus akan muncul secara alami seperti buah pertobatan. Pertobatan yang benar pasti menghasilkan perubahan arah hidup dan penyembahan. Tadinya kepada diri sendiri atau dunia, sekarang kepada Yesus Kristus. Kemudian ada buah karakter serupa Kristus. Ketika Kristus menjadi teladan dan kebenarannya menjadi prinsip dalam pikir, ucap, laku, maka kita pasti akan mulai mengalami pertukaran. Karena mulai menanggalkan sifat-sifat lama yang buruk dan mulai mengenakan karakter Kristus. Yang berikutnya adalah buah kesaksian. Ketika kita mengalami perubahan dalam Yesus, maka orang lain pun ikut merasakan perubahan yang kita alami. Bahkan menjadi inspirasi dan teladan bagi mereka untuk mengalami perubahan yang sama. Dampak inilah yang disebut dengan kesaksian yang bisa berpengaruh kuat sekalipun kita tidak ada lagi di dunia ini. Yang sangat penting untuk berbuah, tinggal di dalam Kristus. Selalu memiliki persekutuan dengannya, serap firman dan kuasanya setiap hari. Dan Kristus tinggal di dalam kita, artinya pelihara iman dan ketaatan kepada firman-Nya setiap hari. Mari jadilah produktif, berbuahlah, jadilah dewasa dalam iman. Pasti hidup kita akan berdampak positif dan jadi berkat juga bagi sesama. Selamat memasuki bulan November, bulan yang sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat MCC BSD. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita saksikan MCC BSD News dan berikut adalah informasinya. Untuk Jemaat MCC BSD, ibadah kita akan dimulai setiap hari Minggu jam 9.30 di channel YouTube-nya MCC BSD. Dan pelayan firman minggu depan untuk adik-adik Menorostar, yuk sama-sama kita ibadah Menorostar hari ini di Zumpa yang akan diadakan pada pukul 11 dengan tema Yesus Pokok Anggur dan Aku Rantingnya. Leadership from Home minggu ini akan dilayani oleh Pastor Anta Kirana dengan tema bagi teman-teman pemuda U Extra, jangan lupa ikuti U Extra Project yang akan ditayangkan pada setiap hari Jumat pukul 18 dan minggu ini akan dibawakan oleh hambanya Kak Ellen dengan tema Highly Favored. Untuk ibadah U Extra kita akan adakan secara offline pada hari Sabtu minggu depan jam 4:30 sore dan pelayan firman Tuhannya akan dilayani oleh hambanya Kak Boas dengan tema BBB. Untuk ibadah teens kita akan ada ibadah juga loh, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Moses. Mari kita doa bersama di We Pray yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 12. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Ellen. Ayo mari kita bersama-sama ikuti pendalaman Alkitab bersama Abo setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi jemaat MCC BSD pastikan kita bergabung dalam Home. Dan berikut adalah jadwalnya. Bagi setiap kita yang belum tergabung dalam Home, bisa menghubungi hambanya Bapak Asa Boas. Sekian MCC BSD News hari ini. Selamat beribadah dan ingat, like, subscribe, share semua sosial MCC BSD.
Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa, saudara seiman pada saat pagi hari ini. Saya percaya jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Itu semua bukti dari kemurahan-Mu, bukti dari kebesaran-Mu, bukti dari kebaikan-Mu. Kami terima janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari bersama-sama jemaat Tuhan akan pujian ini dengan imanmu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah,
tangan Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menolong dan membela kita. Selama kita percaya, janji Tuhan dinyatakan. Berjalan denganmu Yesus. Berjalan denganmu Yesus, kami tidak akan goyah. Meskipun badai dan topan dan rintangan di depan kami, kami percaya tanganmu yang menggenggam erat tangan kami. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, kami perlu tanganmu. Hanya Engkau, hanya Engkau, satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan, kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, kami tidak pernah akan goyah, sebab kami tahu pertolongan kami datangnya dari-Mu. Sebab itu, biar hati yang menyembah ini kami bawa dalam hadirat-Mu, dan kami nyatakan Engkau satu-satunya pusat penyembahan dan hidup kami. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, yes. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau yang layak, Kau yang sungguh Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak.
Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat MCC BSD dan pemirsa. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian berada, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan terlebih lagi kami bisa mendengarkan kembali firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kami, memberikan motivasi, panduan, arahan, bahkan mengkoreksi kehidupan kami supaya hidup kami semakin berbuat benar, kebenaran di hadapan Tuhan. Tolong sertai hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema kita MCC di 4 wilayah pada bulan November. Temanya adalah berbuah bagi Kristus. Sekali lagi, berbuah bagi Kristus. Nah, tentunya saya ingin memberikan sebuah pendahuluan bahwa sebelum ada buah yang dipetik, ada buah yang dinikmati, prosesnya tidak bisa tiba-tiba kita bertemu dengan buah. Selalu ada proses di awal. Nah, saya ingin membahas pada kesempatan hari ini ada 2 proses yang perlu dilewati sebelum sebuah pohon itu betul-betul menghasilkan buah. Proses 2 ini yang pertama adalah dimulai dari benih. Tanaman, tumbuhan, pohon, buah-buahan apapun selalu dimulai dari benih. Yang kedua, benih itu bertumbuh menjadi sebuah pohon. Dan setelah pohon itu mengalami proses di dalamnya, baru pada akhirnya menghasilkan buah. Nah, sehingga hari ini saya ingin membahas 2 proses yang perlu Anda dan saya lewati sebelum kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, yang pertama adalah benih, yaitu menjadi benih yang mati. Jika Bapak Ibu Saudara ingin berbuah di dalam Kristus, maka yang paling awal kita perlu sadari adalah sebelum berbuah kita mulai dari benih. Dan benih itu harus mati supaya ada kehidupan. Menarik ya, benih perlu mati supaya kemudian menghasilkan kehidupan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama pada Yohanes pasal 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja 1 biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Luar biasa. Dari ayat yang sudah kita baca, artinya adalah apa? Untuk menghasilkan buah, benih itu harus mati. Justru di dalam kematiannya lah dia mempunyai potensi bisa menghasilkan banyak buah. Di ayat terakhir dikatakan, tetapi jika benih itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mengapa kita belum berbuah? Mengapa orang Kristen belum mampu berbuah? Mengapa buah yang kita hasilkan belum banyak? Mungkin karena Anda dan saya, kita belum cukup mati. Kita belum benar-benar mati. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mati. Ada sebuah contoh di Alkitab kita bisa lihat. Siapa yang tidak tahu kehidupan seorang Musa? Musa pada awalnya adalah sang pangeran Mesir. Dia dibesarkan di dalam lingkungan Mesir dan mungkin cara bermainnya, cara makan, cara berkomunikasi diajar dengan cara-cara yang lebih elegan, yang lebih berpendidikan. Namun Tuhan memproses dia selama 40 tahun hanya mengembalakan kambing dan domba. Bayangkan seorang pangeran Mesir mengembalakan kambing dan domba.
Sampai akhirnya setelah itu dia dipakai Tuhan menjadi dahsyat. Melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita juga mengenal ada yang namanya Yusuf. Siapa Yusuf? Anak kesayangan bapaknya. Bahkan Alkitab mencatat dia begitu dimanja. Yang terbaik diberikan kepadanya. Jubah yang berwarna-warni kinclong. Bahkan diserahkan kepadanya. Tetapi Tuhan izinkan dia mati. Diproses belasan tahun. Melewati berbagai penderitaan secara psikis, secara sosial, bahkan mungkin secara mental. Tetapi kita tahu akhirnya di usia 30 tahun dia boleh menjadi penguasa di Mesir. Dan dia justru bisa menjamin kehidupan keluarga-keluarganya. Kita juga mendengar sebuah cerita tentang Daniel. Siapa Daniel? Daniel adalah golongan bangsawan. Bayangkan. Daniel dan 3 temannya lainnya itu anak bangsawan. Tetapi Tuhan memproses dia sehingga menjadi tawanan. Dan kita tahu bahwa Daniel berkiprah dalam memuliakan nama Tuhan di seluruh kerajaan Persia saat itu. Dan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Namun tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati sampai mati di kayu salib, menderita teraniaya karena kesalahan yang tidak dia pernah perbuat. Yesus yang adalah Tuhan sendiri, dia mati supaya kita hidup. Dan akhirnya firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di mana-mana, semuanya bertekuk lutut di hadapan Yesus. Jadi dari beberapa kisah yang kita bisa lihat, Musa diproses, dimatikan, Yusuf diproses juga. Kemudian Daniel melewati proses. Yesus kita tahu prosesnya begitu berat. Namun ketika mereka mengalami kematian secara daging, mereka mati secara ego, mereka mati secara keinginan-keinginan duniawi. Justru kematiannya menjadikan mereka berkat bagi orang lain. Nah pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita sebagai murid-murid Kristus, kita yang ingin berbuah bagi Tuhan, kita ingin yang menjadi berkat bagi Tuhan, bagi jemaat-jemaat, bagi sesama, bagi keluarga kita, apakah ada hal dalam kehidupan kita yang perlu kita matikan terlebih dahulu? Nah, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, maka dikatakan tadi benih itu jatuh ke dalam tanah dan mati, maka saya mau mendorong kita semua, apa yang perlu kita matikan dalam diri kita? Yang pertama, mematikan perbuatan dosa, dan mulai melakukan kebenaran. Firman Tuhan patut berisi sebuah seruan pertobatan. Supaya kita selalu sadar, ya, apalagi sebentar kita akan melakukan perjamuan bersama dengan Tuhan. Mengingat kembali tentang penderitaan Yesus, kematiannya kayu salib. Kita perlu terus ingat bahwa kita manusia berdosa yang telah disalibkan. Dosa-dosa kita bersama dengan salib Kristus. Dan kita memperoleh keselamatan. So yang pertama, matikanlah perbuatan dosa. Mulailah lakukan perbuatan kebenaran. Kolose pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi kalau kita punya nafsu jahat, kita ada kenajisan, percabulan, penyembahan berhala, ayo kita buang itu jauh-jauh semuanya. Bagaimana mungkin ada pertumbuhan? Bagaimana mungkin kita bisa berbuah kalau hidup kita masih terus-menerus dikuasai oleh perbuatan-perbuatan dosa? Saudara perhatikan baik-baik. Status dosa kita sudah diubah oleh Tuhan dengan status anak Allah. Tetapi perbuatan-perbuatan dosa perlu dengan sadar kita lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan berkata apa? Hai pikiranku, hai perkataanku, hai perbuatanku. Mulai hari ini jangan lagi berbuat dosa dan mulai berbuat kebenaran. Kenapa? Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
So menjadi benih yang mati artinya apa? Kita tidak lagi menuruti hawa, nafsu, keinginan badan atau keinginan tubuh duniawi kita. Mari kita matikan. Makanya kita ada doa puasa. Makanya kita bersekutu baca Alkitab. Makanya kita melayani Tuhan. Dan ketika kita melakukan semuanya itu sedang menyiksa daging. Dan semakin daging tersiksa, makin baik. Makin cepat kita mati ke dagingan kita, makin cepat kita hidup bagi Kristus. Dan ketika kita hidup bagi Kristus, kita berbuah bagi Kristus. Jadi saudara, hari ini perhatikan baik-baik. Mari kita matikan manusia lama. Kita kenakan manusia baru. Mari kita menjadi spesifik dalam kehidupan kita. Apa saja yang masih kita hidupkan, yang belum kita matikan. Apakah itu kesombongan? Apakah itu keegoisan? Apakah itu kepentingan diri sendiri? Apakah itu hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan diri saya, ego saya yang ingin saya hidupkan? Saudara, mari kita matikan semuanya itu. Dan saya percaya benih yang mati justru akan memberikan buah yang menghidupkan. Ya. Yang pertama, kita perlu menjadi apa? Benih yang mati. Dan yang kedua, setelah menjadi benih, maka akan menjadi pohon. So, sebelum kita berbuah bagi Kristus, maka penting untuk kita menjadi pohon yang bertumbuh. Satu fase sudah selesai, kita matikan segala kedagingan, kita matikan ego kita matikan kesombongan kita matikan semua perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, menjadi bertumbuh, menjadi pohon yang bertumbuh. Mazmur pasal 1 ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon. Kata ia di situ merujuk kepada manusia, kepada Anda dan kepada saya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda dan saya kita menjadi pohon yang bertumbuh baik, pohon yang selalu diairi oleh sungai, pohon yang pada akhirnya nanti bukan hanya bertumbuh tetapi bisa menghasilkan buah. Nah, syaratnya ada di ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana caranya kita menjadi pohon yang bertumbuh? Yang pertama adalah tidak berjalan berdasarkan nasihat orang fasik. Ini bicara tentang apa? Nasihat. Anda garis bawahi kata nasihat. Ini bicara tentang hikmat. Kita bisa menjadi pribadi yang baru. Kita bisa menjadi manusia yang baru. Namun perhatikan baik-baik ketika ada masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita minta nasihat? Nasihat siapa yang kita dengarkan? Hikmat dari Tuhankah atau hikmat dari dunia? Kebenaran dari firman yang kita baca atau kebenaran dari dunia yang dunia tawarkan buat kita? Kadang-kadang ada jalan-jalan pintas yang dunia tawarkan. Ada cara-cara cepat, ada cara-cara licik, ada cara-cara berkhianat, ada cara-cara politik. Tetapi orang-orang yang benar-benar dia mematikan dirinya dari semua perbuatan daging dan perbuatan jahat, ia akan serta-merta bertumbuh sebagai pohon yang kuat dan menjadi pohon yang bertumbuh. Artinya di dalam kehidupan kita, kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat yang dasarnya adalah kebenaran firman. Bukan nasihat orang fasik, bukan nasihat orang jahat, bukan nasihat orang yang mencintai dunia tetapi tidak mencintai Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita perlu mempunyai teman-teman, rekan, penasehat-penasehat yang Anda tahu bahwa hidupnya di dalam Kristus. Yang Anda lihat bahwa perilakunya adalah perilaku kebenaran. Yang Anda yakin dan percaya bahwa dia adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Untuk menjadi pohon yang bertumbuh dikatakan apa saudara? Ia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Anda garis bawahi jalan. Ini bicara tentang apa? Yang pertama tentang hikmat, yang kedua tentang cara hidup. Ya. Kita perlu mempunyai cara hidup yang baru. Yaitu cara hidup yang apa saudara? Cara hidup yang kita selalu mengawali hidup kita mulai dengan bersekutu dengan Tuhan.
Cara hidup yang kita meninggalkan cara bisnis yang jahat-jahat, yang lama-lama. Dan kita mulai mengenakan sebuah cara yang baru, yaitu sesuai dengan kebenaran. So, gaya hidup yang dulu tidak peduli dengan orang lain, sekarang mulai melayani orang lain. Yang dulu ketika diberikan masukan marah, sekarang mulai rendah hati. Dan bisa tetap tersenyum ketika diberikan kritik dan saran. Jadi saudara, ini bicara tentang perubahan hidup secara total. Yang dulu saya seperti itu, sekarang saya seperti ini. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda garis bawahi kata kumpulan di situ. Ini bicara tentang ada perubahan komunitas. Ya, kita perlu memasukkan diri kita dalam komunitas yang memberdayakan kita, komunitas yang membangkitkan iman kita, komunitas yang memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Untuk semakin mencintai Tuhan. Untuk kita juga bisa bersama-sama melayani Tuhan. Jadi menjadi pohon yang bertumbuh ini penting. Untuk kita lewati bersama-sama. Untuk kita jalani bersama-sama. Sebelum kita masuk poin yang terakhir. Yaitu menghasilkan buah untuk dinikmati. Saya ingin review Bapak Ibu Saudara. So sebelum kita berbuah bagi Kristus. Sebelum buah itu muncul dan dipetik dan dinikmati oleh banyak orang. Yang pertama, dimulai dengan benih. Benih itu harus mati. Kita perlu menjadi benih yang mati. Jatuh ke dalam tanah, mati. Kita matikan keinginan dosa. Matikan perbuatan dosa. Matikan keinginan daging. Bahkan segala sesuatu yang ujung-ujungnya hanya saya. Kita matikan semua itu. Jika mau berbuah. Jika mau memberikan kehidupan bagi yang lain. Yang kedua, menjadi pohon yang bertumbuh. Dan pohon yang bertumbuh, dia seperti dialiri air-air, kemudian dia akhirnya pada musimnya dia berbuah, pohon yang sehat, pohon yang bertumbuh. Artinya apa? Setelah benih itu mengeluarkan tunas, ada sebuah proses pertumbuhan. Dan dalam proses pertumbuhan, yang pertama, kita dengarkan nasihat dari kebenaran. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan dengarkan nasihat orang-orang jahat. Mulai kita mempunyai sebuah ketetapan hati untuk mencari hikmat Tuhan. Hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Dan yang kedua, mulai kita apa? Kita berjalan dalam kebenaran, ya. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini bicara tentang membuang semua cara hidup atau gaya hidup yang lama yang tidak benar, yang tidak baik, dan mulai mempunyai cara hidup yang baru. Kita bisa melayani, bersekutu, memberi, melakukan sesuatu bagi Tuhan. Yang dulunya adalah saya hidup untuk saya, sekarang saya hidup untuk Kristus. Ya. Dan kemudian kita juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh berbicara, kita berpindah komunitas. Dari komunitas yang memperdayakan menjadi komunitas yang memberdayakan kehidupan kita. Apakah saudara sudah ada di home? Apakah saudara sudah dari komunitas kecil yang senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran, memberikan koreksi, memberikan nasihat, bahkan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ini menjadi penting agar kita benar-benar menjadi pohon yang bertumbuh sehat. Dan yang ketiga, mulai menghasilkan buah untuk dinikmati. Atau kata lainnya adalah menjadi buah yang siap dinikmati. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Ini ayat yang sering kita baca dan saya yakin setiap kita sudah pernah mendengarnya. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi ayat 22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya saudara, Paulus berkata kalau sampai aku mati itu keuntungan. Kalau sampai aku hidup itu artinya aku memberi buah. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, Anda berkata aku tidak mau memberi buah. Nggak ada opsi, nggak ada pilihan. Menjadi Kristen adalah kita berbuah. Yesus datang ke dunia ini dia berbuah. Kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita berbuah. Nah, jadi saudara kita perlu menjadi pribadi yang dimana buah-buah kita bisa dinikmati oleh orang lain. Nah kita sudah tahu bahwa ada namanya buah karakter. Galatia 5 ayat 22, 23 kita bisa baca. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Bahkan minggu lalu sudah dibahas oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Itu semua adalah tentang karakter.
Di mana kita mempunyai buah-buah karakter yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah pertanyaannya, apakah kita punya waktu? Apakah kita seringkali kembali mengevaluasi kehidupan kita? Apakah saya sudah berbuah ya? Apakah buah-buah yang disebutkan Alkitab sudah saya jalankan ya? Sudah saya hasilkan dalam kehidupan saya? Nah ini pertanyaan buat kita semuanya. Nah bukan hanya buah karakter, ada juga namanya buah pelayanan. Di mana lewat pelayanan kita bisa apa? Melakukan konseling, orang yang tidak punya pengharapan lalu menjadi punya pengharapan. Orang yang susah hati dihiburkan, orang yang sedang sakit kita doakan, ya. Dan saudara, ada juga namanya buah jiwa, di mana kita menjadi penginjil lalu kita menyampaikan kabar baik mereka yang belum menerima Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Jadi, saudara, saya yakin setiap kita sudah sering mendengar tentang buah karakter, buah pelayanan, buah jiwa, bahkan ada yang berkata buah pertobatan. Yang jelas begini saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, secara real buah apa sih yang kita bisa hasilkan kepada Tuhan? Secara real adalah apa saudara? Bahwa karakter kita berubah menjadi serupa dengan Kristus dan isinya adalah buah-buah roh tadi. Lalu kita boleh berbuat baik, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, lalu mereka bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Sederhananya adalah apa saudara? Mari mulai dari being kita, pribadi kita berubah lebih baik. Dari doing kita, perbuatan kita lebih baik lagi. Sehingga apa? Sehingga pada ujung-ujungnya adalah kita jadi garam dan jadi terang dan membawa orang-orang datang kepada Kristus. Jadi saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Jika Anda ingin berbuah, mulai jadilah benih yang rela mati. Pastikan Anda menjadi pohon yang senantiasa bertumbuh, sehingga pada akhirnya kau bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ya, seperti setiap bulan pada minggu yang pertama, tentunya bukan hanya sebagai kebiasaan kita melakukan ini, tetapi kita mau melakukan ini dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk memperingati aku. Lalu apa yang Tuhan inginkan supaya kita peringati? Yaitu penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Tolong Kau yang mengecek hati kami. Kau yang menguji hati kami ya Tuhan. Jadikanlah kami tahir di hadapan-Mu. Dan biarlah jemaat Tuhan hari ini, Engkau yang siap seperjamuan dengan Tuhan. Kau boleh berbicara pribadi dengan dia, berdoa. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Tuhan, kuduskan, sucikan kami, supaya benar-benar perjamuan kudus ini mendatangkan berkat, pertolongan, kekuatan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, Engkau boleh siapkan roti di tangan kananmu, biskuit, boleh kau gunakan juga, angkat dengan tangan kananmu di atas kepalamu. Mari kita siapkan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengucap syukur untuk perbuatannya yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus, Engkau telah berbuah, memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah hal yang sama kami lakukan. Kami boleh membawa kehidupan bagi banyak orang. Kami bisa menebar manfaat bagi banyak orang. Kami bisa menyampaikan kabar baik dan kebenaran bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka yang bersentuhan dengan kehidupan kami, mereka diberkati,
Bahkan mereka boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Dan terlebih lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikan kami kekuatan, keberanian untuk kami bisa menjadi benih yang mati, menjadi pohon yang bertumbuh, sehingga kami menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saudara, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Silakan saudara bisa melihat nomor rekening yang ada di layar dan kita bisa persiapkan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita berikan untuk kerajaan Allah maka akan berkontribusi bagi perluasan pelayanan kerajaan surga di dunia ini, di kota kita, dan khususnya di gereja MCC BSD. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dan kita akan tutup dengan doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita satukan hati bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan persembahan kami hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya semua berkat berasal daripada Tuhan. Dan jika hari ini kami mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah ini menjadi komitmen kami, bahwa kami tetap menjadi hamba Tuhan dan bukan menjadi hamba uang. Terima kasih Bapak, dan biarlah Engkau memberkati kami semua yang telah memberikan, dan juga Engkau memberikan berkat kepada mereka yang belum bisa memberi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami ingin bersatu hati bersama-sama. Kami berdoa syafaat karena kami percaya di dalam kesepakatan. Kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus, maka kuasa doa kami akan besar dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan Kau sertai, berkati bangsa Indonesia. Supaya bangsa ini penuh dengan keamanan. Juga Tuhan berikan kedamaian. Setiap kuasa-kuasa jahat, setiap rencana-rencana jahat, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Supaya proteksi perlindungan Tuhan atas Indonesia sempurna. Juga menyertai presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pejabat negara ini. Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada mereka semuanya. Kami memberkati kota Tangerang Selatan secara khusus Tuhan. Supaya Tuhan juga memberikan pemulihan ekonomi. Penjagaan Tuhan dari setiap sakit penyakit, virus dan bakteri. Dan kami juga berdoa supaya wabah corona ini Tuhan bisa segera diselesaikan dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberikan untuk vaksinnya, untuk obat-obatannya. Tuhan berikan kami hikmat dan biarlah mereka yang bekerja keras Tuhan berikan kasih karunia, anugerah, kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang dan Wakil Gembala Sidang, Pak Nathanael dan juga Pak Davi Makimian. Tuhan Kau yang menyertai kehidupan mereka. Supaya penyertaan Tuhan sempurna. Rencana Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Kesehatan, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai pelayanan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini di gereja MCC BSD. Supaya kami melayani Tuhan. Semuanya tetap melayani Tuhan. Hati kami tetap menyala-nyala di dalam melayani jemaat Tuhan. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat jemaat-Mu hari ini. Yang sakit tolong sembuhkan Tuhan. Yang susah tolong dihibur. Yang membutuhkan pekerjaan dan bisnis Tuhan tolong berikan penyertaan dan berkat-Mu dan jalan keluar bagi jemaat-Mu. Yang terikat dilepaskan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita semuanya. Dan menyerahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.